Rahasia besar AI, Dapakubokum. Rahasia besar tentang AI bukanlah seberapa cepat ia memberi jawaban. Rahasia sebenarnya adalah bagaimana ia mengubah cara kita berpikir. Banyak orang memakai AI seperti mesin penjawab. Ketik pertanyaan, salin jawaban, selesai. Padahal di pendidikan, cara itu berbahaya. Karena pendidikan bukan sekadar menghasilkan teks. Pendidikan adalah proses memahami, menimbang, menguji, lalu mengambil keputusan dengan sadar. Jadi hari ini, kita tidak membahas trik cepat. Kita membahas cara memakai AI sebagai mitra berpikir yang sehat. Kalau Anda dosen, guru, mahasiswa, atau pengelola pendidikan, video ini penting karena AI bisa membantu, tetapi juga bisa melemahkan cara berpikir. Bab 1. Bab pertama. Mulai dari masalah, bukan dari perintah. Ini sederhana, tetapi sering dilupakan oleh banyak pengguna AI. Sebelum mengetik perintah, berhenti sebentar. Tanyakan dulu, masalah apa yang sebenarnya ingin saya pecahkan? Misalnya Anda ingin membuat materi ajar. Jangan langsung menulis, buatkan materi tentang topik ini. Itu terlalu umum dan terlalu pasif. Coba mulai dengan kalimat seperti ini. Saya ingin menjelaskan konsep ini kepada mahasiswa yang baru mengenalnya. Bagian mana yang biasanya membingungkan? Dengan cara itu, AI tidak hanya memberi isi. AI membantu Anda melihat titik sulit, urutan penjelasan, dan kemungkinan miskonsepsi. Inilah perbedaan besar antara meminta jawaban dan membangun pemahaman. Yang satu selesai cepat, yang lain membuat kita lebih tajam. Bab 2. Bab kedua, pakai AI untuk memperjelas pikiran, bukan untuk menggantikan pikiran. Ini kunci yang sering terlewat. Ketika ide kita masih berantakan, AI bisa membantu menyusunnya. Tetapi bahan mentahnya tetap harus datang dari kita. Contohnya, tulis dulu gagasan kasar Anda. Tidak perlu rapi. Setelah itu, minta AI mengelompokkan menjadi poin utama, contoh, dan pertanyaan lanjutan. Di tahap ini, AI berperan seperti papan tulis kedua. Ia memantulkan kembali pikiran kita dalam bentuk yang lebih terstruktur. Tetapi, jangan berhenti di sana. Baca ulang hasilnya. Tandai bagian yang terasa benar, bagian yang lemah, dan bagian yang terlalu umum. Proses ini membuat kita tetap menjadi penulis, pendidik, atau pembelajar utama. AI hanya membantu merapikan jalan berpikir. Bab 3. Bab ketiga. Bangun putaran berpikir. Dalam istilah populer, ini dekat dengan putaran umpan balik. Putaran sederhana ini terdiri dari 4 langkah. Tanya, cek, revisi, lalu refleksi. Jangan hanya berhenti di langkah pertama. Langkah pertama, tanya. Ajukan permintaan yang jelas, jelaskan tujuan, audiens, batasan, dan bentuk hasil yang Anda butuhkan. Langkah kedua, cek. Bandingkan hasil AI dengan sumber terpercaya, pengalaman mengajar, data kelas, atau pedoman akademik yang berlaku. Langkah ketiga, revisi. Minta AI memperbaiki bagian tertentu, bukan membuat ulang semuanya dari awal tanpa arah. Langkah keempat, refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari dari proses ini? Apa yang masih harus saya putuskan sendiri? Kalau 4 langkah ini dilakukan, AI tidak membuat kita malas. Justru, AI memaksa kita lebih sadar terhadap keputusan akademik. Bab 4. Bab keempat. Jangan biarkan AI menghapus konteks Indonesia. Ini penting, terutama untuk pendidikan kita. AI sering memberi contoh yang terdengar rapi, tetapi konteksnya terlalu umum. Kadang tidak sesuai dengan kelas, kampus, daerah, atau budaya belajar kita. Karena itu, tambahkan konteks. Jelaskan jenjang pendidikan, karakter peserta didik, tujuan pembelajaran, dan situasi nyata yang dihadapi. Misalnya, bukan hanya minta contoh kasus,
Minta contoh kasus yang relevan untuk mahasiswa Indonesia, aman secara etika, dan tidak stereotip. Natat antu ak. Konteks membuat hasil AI lebih dekat dengan kebutuhan nyata. Tanpa konteks, hasilnya mungkin indah, tetapi tidak selalu berguna. Sadam. Pendidik tetap menjadi penjaga konteks. AI bisa menyusun kalimat, tetapi manusia memahami ruang kelasnya sendiri. Bab 5. Bab kelima. Gunakan AI untuk bertanya lebih baik. Ini mungkin lebih penting daripada menggunakan AI untuk menjawab. Dalam pembelajaran, pertanyaan yang baik bisa membuka pemahaman. Pertanyaan yang buruk hanya meminta hafalan. Bitpadijah atida. Minta AI membuat beberapa jenis pertanyaan. Pertanyaan pemantik, pertanyaan pendalaman, pertanyaan refleksi, dan pertanyaan penerapan. Dan setelah itu, pilih pertanyaan yang paling sesuai. Jangan pakai semuanya. Pendidik tetap harus memilih mana yang tepat untuk tujuan belajar. Mahasiswa juga bisa melakukan hal yang sama. Setelah membaca materi, minta AI membuat pertanyaan latihan, lalu jawab sebelum melihat penjelasan. Data tuap. Dengan cara ini, AI menjadi alat untuk melatih berpikir aktif, bukan alat untuk menghindari proses belajar. Bab 6. Bab ke-6. Jaga etika dan jejak proses. Karena dalam akademik, cara menghasilkan karya sama pentingnya dengan hasil akhir. Simpan perintah utama, hasil awal, dan catatan revisi. Ini membantu menjelaskan bagaimana AI digunakan. Nan uj lataraja andang. Jika AI membantu merapikan bahasa, katakan dengan jujur. Jika AI membantu membuat kerangka, tetap jelaskan kontribusi manusia di dalamnya. 6. Transparansi bukan untuk menakut-nakuti. Transparansi membangun budaya akademik yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Bidatatu. Yang berbahaya bukan memakai AI. Yang berbahaya adalah memakai AI untuk menyembunyikan proses berpikir atau mengambil karya orang lain. Boleh. Namun, bab ke-7. Ubah kebiasaan kecil. Jangan menunggu aturan besar, baru mulai menggunakan AI dengan benar. Bab 7. Mulailah dari satu pekerjaan akademik, misalnya menyusun ide kuliah, merancang rubrik, menyiapkan pertanyaan diskusi, atau membaca artikel. Untuk setiap pekerjaan, gunakan pola sederhana. Apa tujuan saya? Apa konteksnya? Apa batasannya? Bagaimana cara saya mengecek hasilnya? Kalau pola ini menjadi kebiasaan, penggunaan AI akan terasa lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak asal salin, dan tidak kehilangan kendali. Inilah literasi AI yang sebenarnya. Bukan hanya tahu nama alat, tetapi tahu cara berpikir ketika memakai alat itu. Sekarang kita sampai pada inti paling penting. AI yang baik tidak membuat manusia berhenti berpikir. AI yang baik membantu manusia melihat pilihan, menyusun ide, menguji argumen, dan memperbaiki keputusan. Tetapi keputusan terakhir tetap milik kita, terutama dalam pendidikan, karena yang kita bentuk bukan hanya tugas, tetapi manusia. Bab 8. Jadi jangan tanyakan, bagaimana caranya AI menggantikan saya? Tanyakan, bagian mana dari pekerjaan saya yang bisa dibantu tanpa kehilangan makna? Bab ke-8. Susun perintah yang membuat AI bekerja dalam batas yang jelas. Batasan sering lebih penting daripada panjang perintah. Perintah yang baik biasanya memuat peran, tujuan, audiens, konteks, format keluaran, dan kriteria kualitas. Itu seperti memberi peta sebelum perjalanan. Contohnya, jangan hanya menulis, buatkan rubrik. Tulis, buatkan rubrik untuk tugas presentasi mahasiswa semester 2, 4 kriteria, 4 level, bahasa jelas, tambahkan juga batasan. Misalnya, jangan gunakan istilah yang terlalu teknis, hindari penilaian yang multitafsir, dan sertakan indikator yang bisa diamati. Dengan batasan seperti ini, hasil AI menjadi lebih terarah. Anda tidak perlu mengulang dari nol berkali-kali. Windammo, bab 9. Tetapi ingat, perintah yang baik bukan jaminan hasil sempurna. Ia hanya memperbesar peluang mendapatkan bahan awal yang layak diperiksa.
Bab ke-9, latih kebiasaan memeriksa. Ini bagian yang membedakan pengguna AI biasa dan pengguna AI yang matang. Setiap kali AI memberi jawaban, lakukan 3 pertanyaan cepat. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai konteks? Apakah ini adil bagi peserta didik? Kalau jawabannya belum jelas, jangan langsung pakai. Minta penjelasan, minta contoh lain, atau cek ke sumber yang lebih kuat. Bab 10. Kebiasaan memeriksa ini membuat AI tetap berada pada tempatnya. Ia menjadi asisten, bukan pengambil keputusan tersembunyi. Eyakunoman batidi. Pada akhirnya, masa depan pendidikan bukan tentang manusia melawan AI. Masa depan pendidikan adalah manusia yang lebih bijak menggunakan AI. Dan kebijaksanaan itu dimulai dari satu pilihan sederhana. Jangan hanya mencari jawaban cepat. Bangun cara berpikir yang lebih dalam. Bab ke-10. Jadikan AI sebagai ruang latihan. Sebelum masuk kelas, sebelum bimbingan, atau sebelum rapat, gunakan AI untuk mensimulasikan pertanyaan sulit. Simulasi ini membantu kita melihat celah, bukan untuk membuat jawaban palsu, tetapi untuk mempersiapkan alasan yang lebih jernih dan bertanggung jawab. Misalnya, minta AI berperan sebagai mahasiswa kritis, penguji skripsi, atau anggota tim kurikulum. Lalu, jawab dengan bahasa Anda sendiri. Setelah itu, minta umpan balik. Bagian mana yang kurang kuat? Bukti apa yang belum cukup? Kalimat mana yang masih kabur di kesimpulan? Ringkasnya, gunakan AI untuk memperjelas masalah, membangun putaran berpikir, menjaga konteks, bertanya lebih baik, dan bertanggung jawab secara etis. Kesimpulan, kalau video ini membantu, simpan dan bagikan kepada rekan pendidik atau teman belajar. Lalu tulis, AI sebaiknya membantu bagian apa dalam